Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan perdengarkan bagi kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yesaya pasal 5 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya ini ditulis oleh Yesaya sendiri, dan temanya adalah hukuman dan keselamatan. Hukuman bagi orang yang tidak taat, dan keselamatan bagi orang yang mau bertobat, meninggalkan segala kesalahannya. Dan Yesaya artinya Tuhan menyelamatkan. Jadi tema kita adalah hasilkanlah buah yang manis. Saudara yang terkasih, di dunia pertanian bisa digambarkan bahwa bangsa Israel inilah bibit unggul, bibit pilihan, yang dimana ketika bibit unggul atau bibit pilihan itu ditanam, maka dalam bayangan adalah bibit itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak sehingga panennya bisa melimpah. Dan artinya bibit unggul itu, bibit pilihan itu tentu berbeda dengan bibit tanaman yang tidak unggul yang lainnya. Maka saudara yang terkasih, mari kita lihat dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7 ini adalah merupakan nyanyian Nabi Yesaya untuk menyuarakan
bagaimana perasaan Allah melihat tingkah laku bangsanya. Yang dikatakan adalah umatnya sebagai pohon anggur. Ya, di sini kita lihat Israel gagal menunjukkan kualitas hidup yang benar. Kita tahu bahwa Allah memanggil bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, sebagai bangsa pilihan Allah adalah untuk menjadi etalase buat setiap bangsa yang lain. Bangsa Israel adalah bangsa yang tampil beda dengan orang lain, karena bangsa Israel adalah bangsa yang menyembah Tuhan Allah, Yahweh, pencipta langit dan bumi. Sehingga kualitas kehidupan mereka adalah kualitas yang sangat tinggi, yang sesuai dengan aturan dan firman Tuhan. Sehingga bangsa Israel bukan hidup lagi untuk kegelapan, bukan untuk menyembah ilah-ilah lain, bukan mengandalkan diri mereka, bukan mengandalkan bangsa-bangsa yang super power pada saat itu, tapi mereka harus sebagai bangsa Allah mengandalkan Allah dalam kehidupan mereka. Karena jaminan kehidupan bangsa Israel ada di tangan Allah, dengan ketika bangsa itu melakukan segala hukum Allah, aturan yang daripada Allah. Maka saudara yang terkasih, begitu kita lihat dalam teks khotbah kita ini, apa yang diharapkan Allah buat umatnya bangsa Israel, ternyata itu jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Kita lihat, sebenarnya tidak ada lagi sesungguhnya yang kurang lagi yang dibuat oleh Tuhan. Sesungguhnya dengan apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel, itu adalah cukup bagi bangsa Israel untuk memberikan respon yang baik, menghasilkan buah yang manis, menghasilkan kepercayaan, dan menghasilkan iman yang teguh. Tapi ternyata apa yang diharapkan Tuhan itu tidak nampak dan tidak lahir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Kita lihat Tuhan sebagai pemilik kebun anggur, umatnya sebagai pohon anggur. Kita lihat bagaimana Allah mempersiapkan itu dengan baik. Ya, pemilik anggur itu dia melakukan hal yang baik, bagaimana nanti anggurnya bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak, dan buahnya adalah buah yang manis. Maka langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, pohon anggur dirawat, ya, baru mulai dari mencangkul, membuang batu-batu, ya. Yang pertama mencangkul. Ya, karena ya memang media tanam itu menentukan pertumbuhan daripada ya tumbuhan yang ditanam itu. Walaupun memang sebenarnya bibit unggul, kalau memang media tanamnya tidak baik, maka itu juga mempengaruhi hasil produksi daripada bibit unggul itu. Tapi kita lihat, ya, sang pemilik kebun anggur itu memang betul-betul mempersiapkan, dia mencangkul. Baru kedua dia membuang batu-batunya. Ya, memang sering batu-batu ini adalah menghambat pertumbuhan akar dan menghambat pertumbuhan ataupun keluarnya tunas baru, tunas kehidupan itu. Maka ini pun dibuang oleh sang pemilik anggur. Ya, baru yang ketiga, menanam dengan pokok anggur pilihan. Ya, jadi ya bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Dan dikatakan di sini bahwa pokok anggur pilihan ini adalah bibit unggul, bukan bibit sembarangan, tapi ini adalah bibit yang lebih daripada bibit yang lain, memiliki ciri khas yang khusus. Namanya juga bibit unggul itu sering lebih cepat berbuah, cepat berproduksi, cepat bertumbuh dengan bibit-bibit lokal. Ya, artinya ada kelebihan daripada bibit unggul. Dan itu juga yang diinginkan oleh Tuhan dari bangsa Israel. Ada kelebihan bangsa Israel dengan bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah, tapi justru itu tidak ada Tuhan dapatkan dari kehidupan bangsanya sendiri. Baru yang kedua, dia mendirikan sebuah menara jaga. Ya, memang ini sangat penting karena kita tidak tahu ada nanti penggarap-penggarap anggur,
penggarap-penggarap, pencuri dan yang lain-lain. Ya, kalau di dunia persawitan ini mana tahu ada ninja sawit. Ya, tapi di sini memang butuh ada penjagaan agar tidak ada perampok yang mencuri anggur itu. Dan ini juga bisa digambarkan dalam hubungan atau kehidupan kita, bahwa kita harus hati-hati karena ada iblis yang menginginkan kita agar tidak bertumbuh dalam iman. Ada iblis yang selalu mengaum-mengaum, yang selalu mengawasi kita agar kita tidak setia kepada Tuhan. Maka itu pun Tuhan buat menara penjaga. Baru yang berikut adalah menggali lubang tempat memeras anggur. Saudara yang terkasih, inilah harapan daripada Allah, bahwa ketika dia menanam, dia juga pasti akan menuai hasil yang baik. Seorang petani pasti mengharapkan hasil yang baik, maka dia juga pasti mempersiapkan tempat untuk panen. Tapi ternyata saudara yang terkasih, apa yang diharapkan oleh sang pemilik kebun anggur, yaitu Allah, yang mengharapkan buah yang manis, tapi ternyata hasilnya asam. Alangkah kecewanya Tuhan melihat kehidupan bangsanya, bangsa pilihan, bangsa yang selalu disayangi oleh Tuhan, bangsa yang selalu disertai oleh Tuhan, bangsa yang selalu diberkati oleh Tuhan, bangsa pilihan daripada Allah. Tapi ternyata mereka tidak memberikan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Bahkan mereka mendukakan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati Tuhan. Padahal Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada mereka. Tuhan kecewa kepada bangsanya sendiri. Tuhan menantikan keadilan, tapi yang ada hanyalah kelaliman. Tuhan menantikan kebenaran, tapi yang ada adalah keonaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti seorang orang tua pasti akan kecewa kepada anak-anaknya ketika dia bertumbuh dewasa, dia menjadi pembangkang, dia tidak mendengarkan nasihat orang tuanya dan bahkan melawan orang tuanya. Padahal mulai dari kecil, dari kandungan dia dirawat, dia diberikan kecukupan, disekolahkan, dikuliahkan, dan sampai mungkin menikah. Tapi alangkah sedihnya ketika di masa tua orang tua mengharapkan ada perhatian, tapi ternyata ketika besar, ketika tua, anak-anaknya tidak mengasihi orang tua. Pasti orang tua itu akan menangis dan pasti dia akan kecewa. Hal inilah yang terjadi bagi kehidupan bangsa Israel. Apa yang tadi diharapkan adalah buah yang manis, tapi terasa asam. Yang menantikan keadilan, tapi kelaliman. Yang menantikan kebenaran, tapi keonaran. Hal ini sangat mengecewakan Tuhan, sehingga bangsa itu pantas menerima hukuman daripada Tuhan. Maka apa yang dikatakan dalam teks khotbah kita ini, Tuhan mengatakan dalam ayat 4, apalah yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Pasti seorang petani jeruk manis, yang dia inginkan adalah jeruknya menghasilkan rasa yang manis. Tapi ketika dia mendapati jeruk manis, tapi rasanya tidak manis, maka dia pasti akan kecewa. Karena apa? Karena jeruk manis yang tidak manis pasti memiliki harga yang paling rendah dibandingkan dengan jeruk manis yang rasanya manis. Maka jeruk manis yang tidak manis itu hanyalah masuk kepada pemasaran yang paling rendah dan harga yang paling rendah. Maka saudara yang terkasih, kita sudah dipermuliakan Tuhan. Kita telah diangkat Tuhan derajat kita. Kita bukan lagi orang yang hina. Kita bukan lagi orang yang menerima hukuman. Tapi kita sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita bukan lagi manusia yang hina. Bukan lagi manusia budak dosa.
tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan, yang telah dikuduskan, disucikan, sehingga kita harus menunjukkan kualitas dan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Maka ini adalah tugas kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, harus hidup dalam kebenaran. Orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, marilah hidupi pilihan daripada Tuhan itu. Maka saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah salah memilih bangsa Israel. Yang salah adalah bangsa Israel, ya, mengartikan dan menghidupi panggilan daripada Tuhan dengan melakukan hal yang tidak yang diinginkan oleh Tuhan. Maka akibat daripada dosa itu mereka mengalami hukuman daripada Allah. Mereka akan terbuang dari buangan Babel. Maka itu yang dikatakan dalam ayat 5. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuh semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ini adalah gambaran hukuman Allah kepada bangsa Israel. Maka ini juga adalah menjadi perenungan bagi kita. Allah sangat membenci dosa. Allah sangat membenci segala hal yang tidak baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka yakinlah, seperti apa yang dikatakan dalam teologi Perjanjian Lama, bahwa bangsa Israel akan diberkati oleh Tuhan ketika mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi bangsa Israel akan menerima hukuman daripada Tuhan ketika mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti tema Yesaya tadi, yaitu hukuman dan keselamatan. Itu merupakan pilihan kita. Mana yang kita pilih? Hukumankah atau keselamatankah? Maka ini menjadi perenungan bagi kita. Mari kita pilih semenjak kita masih hidup di dunia ini, karena di dunia inilah kita menentukan keakanan. Ya, para teolog mengatakan kekinian menentukan keakanan. Kalau kini kita menunjukkan kesetiaan akan kebenaran firman Tuhan, maka keakanan kita akan menerima sukacita yang luar biasa. Tapi ketika di sini, sekarang di dunia ini kita melakukan kelaliman, maka suatu saat keakanan kita akan menerima hukuman daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup kita, kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, Tuhan inginkan agar kita juga membalas itu dengan kebaikan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apa yang dilakukan dari pemilik kebun anggur itu, dia menyangkul, dia membuang batu-batunya, menanam dengan pokok anggur pilihan, mendirikan sebuah menara jaga. Itu semua tujuannya adalah supaya anggur itu menghasilkan buah yang manis. Tapi ternyata apa yang dihasilkan anggur itu adalah buah yang asam. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melalui firman Tuhan ini diingatkan kepada kita, hidup kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita telah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus juga menunjukkan karakter Tuhan dalam hidup kita. Ya, seorang orang tua tidak hanya mewarisi harta kepada anaknya, tapi setidaknya pasti anaknya mewarisi sifat daripada orang tuanya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipanggil di dalam anaknya Yesus Kristus, yang telah diangkat menjadi anaknya dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka mari kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam terang, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita seharusnya menghasilkan buah yang manis untuk Tuhan, buah kebenaran,
ya, yang dinantikan Tuhan dari kita. Ini yang Tuhan nantikan dalam kehidupan kita. Buah kebenaranlah yang dinantikan Tuhan dari kita. Buah kehidupan yang manis yang diperoleh dari perbuatan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan. Kehidupan kita adalah cerminan daripada kitab suci yang kita baca. Maka kehidupan orang percaya itu adalah etalase bagi orang yang belum percaya. Maka mari kita adalah terang Tuhan, cahaya firman Tuhan. Maka dimanapun kita berada, pancarkanlah kasih Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari menghasilkan buah adalah tujuan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Karya penyelamatan Kristus di atas kayu salib telah menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Sungguh besar anugerah itu. Namun juga jangan sampai menyia-nyiakan anugerah yang sebesar itu. Kita harus memaknai hidup kita lebih giat lagi untuk menghasilkan buah untuk kerajaan Allah. Maka saudara yang terkasih, kita sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Maka kita perlihatkanlah hasil dari penebusan yang dilakukan oleh Yesus dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri. Maka saudara yang terkasih, itulah yang membuat kita untuk tetap bertumbuh, berbuah, dan buah yang kita hasilkan adalah buah yang manis. Bagaimana kita bisa berbuah? Maka dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 4-5, demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka saudara yang terkasih, kalau saudara ingin berbuah, hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena semua kebaikan, semua kebenaran, semua kekudusan itu dapat kita lakukan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Maka ranting tidak akan bisa berbuah kalau dia tidak bersatu dengan batang. Ya, dan batang tidak akan kokoh ketika dia tidak memiliki akar yang bagus. Demikian juga kita harus bertumbuh, berakar dalam Kristus, dalam firman Tuhan, maka kita bertumbuh, dan bukan hanya bertumbuh, dan kita akan berbuah yang lebat, dan buah yang kita hasilkan bukan buah yang asam, tapi buah yang manis. Sehingga buah iman percaya kita kepada Tuhan, buah kedekatan kita kepada Tuhan bisa juga dinikmati orang di sekitar kita. Maka dengan itu mereka mengatakan, wah, ternyata benar-benar dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kedekatan kita kepada Tuhan, mari kita buktikan kita juga dengan kita memperdulikan sesama kita. Maka saudara yang terkasih, inilah kebenaran firman Tuhan. Mari hasilkanlah buah yang manis, buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah yang menguatkan kita, Tuhanlah yang memberkati kita. Salam.